Salam warahmatullahi. Malam, selamat malam buat kita semua. Salam sejahtera. Kita mute dulu ya semuanya, biar kedengeran gitu. Saya jelasinnya gitu. Nah, baik, malam ini kita akan bahas tentang kode etik jurnalistik pasal 5 tentang identitas anak yang menjadi korban atau pelaku kejahatan asusila atau kejahatan lainnya gitu. Nah, jadi di dalam eh, kode etik jurnalistik yang ada di Dewan Pers ini saya lagi share screen. Nah, ini di dalam kode etik jurnalistik ini kita bisa lihat bahwa ada peraturan untuk berita tentang anak-anak di pasal 5 ini. Nah, misalkan ada seorang anak gitu yang dia pelaku kejahatan, terus dia juga pelaku asusila kayak pemerkosaan terhadap temennya misalkan, atau dia yang diperkosa gitu ya, atau dia menjadi korban gitu kejahatan. Dan itu gimana sih cara memberitakannya sesuai dengan kode etik dan bagaimana etikanya gitu ya. Nah, jadi seperti ini. Di pasal 5 kode etik jurnalistik itu disebutkan bahwa wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan. Nah, dalam penafsirannya itu ada yang disebut dengan identitas adalah sebuah data dan informasi yang menyangkut diri seseorang yang memudahkan orang lain untuk melacaknya. Misalkan identitas itu seperti namanya, alamatnya, nomor HP-nya dan lain-lain yang akan menyebabkan mereka itu tersandra gitu. Dan kadang ada yang membuli gitu ya. Nah, ada yang mengganggu psikologis korban atau pelaku tersebut gitu. Yang disebut anak di sini adalah seorang yang berusia kurang dari 16 tahun dan belum menikah. Nah, ini agak bertabrakan ya dengan Undang-Undang PPRA ya, Perlindungan Anak, PPA, PPRA itu. Dan di dalam undang-undang tersebut disebutkan usia anak itu adalah di bawah 17 tahun, berarti 16 tahun masuk gitu ya. Nah, ada pertanyaan ketika UKW itu ditanyakan gitu ya pasal 5 ini. Nah, bagaimana sikap Anda gitu ya tentang berita untuk anak-anak yang menjadi pelaku atau korban dari kejahatan gitu. Gimana pendapatnya gitu. Nah, bagaimana cara memberitakannya? Kalau saya memberikan solusi, jawabnya sesuai kode etik gitu, yaitu kurang dari 16 tahun. Tetapi ada pengacara yang bilang itu beritakan aja gitu. Dia tuh baru di bawah 17 tahun gitu ya, dengan inisial gitu. Dia batasnya 17 tahun masih boleh diberitakan. Kalau kode etik kita, kode etik jurnalistik, itu 16 tahun boleh diberitakan. Tetapi pakai inisial. Nah, misalkan anaknya bernama Marta Stafdina misalkan ya. Nah, itu inisialnya MS gitu. Dalam kurung itu ada usianya. Berapa usianya? 15 tahun, misalkan 13 tahun gitu kan. Nah, cukup dengan angka 13 gitu. Nah, itu namanya tidak menyebutkan identitas. Jangan pula dia tinggal di sini, dia tinggal dengan siapa, terus wajahnya juga diburamkan. Gitu. Itu cara membuat berita tentang anak-anak itu. Dan terus di keterangan gambar juga inisialnya aja dituliskan. Tidak usah lengkap-lengkap gitu. Kadang ada yang memberitakan kasus-kasus anak-anak ini asal berita aja gitu. Kasihan saudaranya, kasihan orang tuanya, terutama kasihan pada anak itu sendiri. Walaupun kita kesel gitu ya, nah tetapi itulah etika kita dan moral kita atau norma kita menghormati orang sebagai jurnalis gitu. Nah, di sini juga tidak menyebutkan atau menyiarkan identitas korban kejahatan susila. Ini korban kejahatan susila ini adalah korban-korban pemerkosaan, pelecehan, dan lain-lain itu disebutkan dengan menggunakan inisial gitu. Nah, saya udah jelaskan tadi kan inisial itu seperti apa. Nah, seperti itu. Jadi pasal 5 ini lebih kepada perlindungan korban kejahatan di dunia pers gitu. Nah, apalagi identitas anak. Bisa-bisa dia tahu, teman-temannya tahu kalau dia itu pelaku kejahatan terus dibully. Itu mamanya ini loh, ini dia tuh sekolah di sini, kamu jahat banget ya ini ya. Kasihan kita gitu. Dan itu pun di penjara anak pun, itu anak-anak itu bukan di penjara gitu. Mereka itu dibina.
dibangun karakter baiknya gitu. Nah, jadi penjara anak itu bukan penjara sebenarnya, tapi pembinaan anak-anak. Dulu saya dapat informasi dari dua orang ya, saya kenal dengan ibu-ibu atau ibu bapak dia pembina penjara anak gitu, dan beliau cerita penjara anak itu begini gitu. Nah, ada bukunya itu di MZK yang terbitkan, buku bapak itu bagaimana proses mengadili anak itu ya, mengadili kejahatan yang pelakunya anak-anak gitu. Ada caranya. Dia tidak ditahan, tapi dia mediasi, ada namanya mediasi gitu ya. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu penjelasannya. Jika ada yang mau bertanya juga boleh ya. Dan saya ada pengumuman nih, mumpung udah lumayan rame. Bapak Ibu nanti kita akan menyeleksi yang namanya JS Award yang kedua. Kemarin JS Award yang pertama atau JS Award yang pertama itu maksudnya itu JS Award itu adalah penghargaan kepada Bapak Ibu yang sudah mengikuti journalism series atau webinar saya ini sebanyak 10 kali berturut-turut. Dan itu dikirimkan satu buku yang terbitan MZK untuk Bapak Ibu di daerah masing-masing. Nah, bukunya gratis tapi ongkirnya bayar sendiri-sendiri gitu. Gitu ya. Nah, terus untuk sesi yang kedua, nah journalism series Word yang kedua itu kita akan pilih besok. Nah, kenapa kok masih 7 gitu ya, baru dipilih gitu ya? Nah, karena kita mau masuki bulan Ramadan, saya mau membereskan janji saya dulu gitu. Nah, terus nanti selama bulan Ramadan saya anggap udah kita 10 gitu pertemuannya gitu ya. Karena 10 itu selama bulan Ramadan kita tidak ada JS, kita libur selama sebulan gitu, selama bulan Ramadan, dan akan kita mulai lagi setelah Lebaran. Kita akan umumkan di grup JS ya. Kita akan umumkan di grup JS. Jadi Bapak Ibu bisa cek pengumumannya di sana. Dan terus untuk aktivitas pelatihan jurnalistik yang berbayar yang diadakan oleh MZK itu nanti diadakan pagi gitu, pagi hingga siang hari. Nah, ya malam harinya mohon maaf ini buat kita yang muslim, Bapak Ibu yang muslim itu sedang malam harinya itu kita tarawih gitu ya. Tarawih, dan kami pun tidak mau mengganggu hal tersebut. Kadang-kadang ada yang maksa tuh habis tarawih aja jam 8 atau jam 9 gitu. Di daerah Sumatera itu atau daerah ujung Aceh itu belum selesai tarawihnya gitu. Nah, jadi kita nggak bisa. Dan sedangkan yang hadir itu dari Sabang sampai Merauke gitu, walaupun 40, 60 gitu ya. Minimal satu-satu mereka mewakili gitu. Nah, seperti itu. Jadi Bapak Ibu untuk untuk sertifikat tetap seperti biasa. Yang kemarin saya mohon maaf sertifikatnya telat karena email MZK bermasalah dengan pengiriman sertifikatnya. Itu saya bikin ulang gitu ya. Nah, akhirnya hari Rabu atau hari Kamis ya selesai sertifikatnya tuh. Jadi kalau ada yang belum masuk dan ternyata udah isi absensi, nanti silakan Bapak Ibu kabarin kami di admin ya gitu. Nah, ini absensi nanti 19.40 kita share ya. Ini ini udah hadir belum ya Pak admin ini. Jadi silakan Bapak Ibu nanti di itu bertanya. Itu silakan. Ada yang mau ditanyakan nggak? Izin Bu. Ya, silakan Pak. Barusan saya nonton video Media 3 terkait anak hamil di bawah umur dan melahirkan Bu di usianya 14 tahun di Karawang. Nah, saksi kan warga. Dia tidak diburamkan, kemudian kepala desanya juga tidak diburamkan Bu. Bu. Itu kan melanggar kode etik sebenarnya. Itulah saya bilang kan ya, beberapa kasus anak-anak ini. Seperti kalau kasusnya seperti Mario itu, dia bukan anak-anak lagi, dia sudah dewasa karena usianya udah 20-an kali ya, udah 20-an ke atas ya. Nah, jadi kalau yang di anak-anak yang usianya masih 17 ke bawah atau 16 ke bawah ya sesuai kode etik kita, itu wajib diburamkan dan wajib juga disamarkan namanya gitu. Sebab itu akan
Ya. Pelakunya Bu, maksudnya si anaknya ini kan umurnya 14 tahun Bu, disamarkan. Maksudnya tidak ditampilkan, tapi yang ditampilkan itu kesaksian warga, kemudian Oh, kepala desa setempat Bu, tapi tidak dicantumkan nama si warganya itu juga kepala desanya. Apakah diperbolehkan Bu? boleh. Itu kesaksian warga ya nggak apa-apa, asalkan nama anaknya tuh masih apa namanya tuh masih tersamarkan, wajahnya juga disamarkan gitu. Nggak apa-apa. Kesaksian warga tuh berarti narasumber gitu, saksi mata jadinya gitu. Itu Tapi malah wajib diperbolehkan ya. Bu. Boleh, boleh gitu. Sesuai fakta di lapangan kan ya ada kesaksian warga itu boleh gitu. Dan kepala desanya juga nggak diburamkan wajahnya gitu Bu. Kalau kepala desanya ya enggak, karena dia bukan korban gitu. Oh iya. Dia juga bukan pelaku juga kan. Nah, Iya, dia cuma jadi saksi mata. kesaksian warga melaporkan kepada kepala desa dan di apa dilihatlah sama kepala desa sampai dibawa ke rumah sakit gitu loh. Mm-mm. Nah, kepala desanya mah nggak apa-apa, nggak diburamkan gitu. Siap, siap. Oke, Bapak Ibu silakan isi absensinya ya. Kita hanya sampai jam 8. Nah, jadi silakan absensinya udah ada di kolom chat ya. Silakan isi sendiri. Dan itu ada formnya berupa Google. Jangan lupa di screenshot dulu untuk upload fotonya. Gitu. Biar cepat sertifikatnya. Silakan yang mau bertanya ada lagi terkait ini. Masih siap saya ini. Berarti kita udah tahu ya pengumuman JS selama bulan Ramadan nggak ada, berarti ada 4 kali ya. Dan minggu depan itu masih bisa ketemu nggak? Coba lihat. Kayaknya minggu depan masih bisa ya, tapi saya mau liburkan minggu depan. Kita berarti minggu depan kita udah mulai libur, dan itu kita menyambut bulan suci Ramadan gitu ya. Ada yang tanggal 21 mulai, ada yang tanggal 22, ada yang tanggal 23 gitu ya. Nah, jadi silakan nanti apa namanya itu dipersiapkan buat bulan Ramadannya gitu. Bu, izin bertanya, kalau di berita kriminal kadang yang ditutup matanya saja, itu bagaimana, Bu? Itu nggak apa-apa gitu ya, nggak apa-apa. Gitu. Yang penting dia itu sudah ditutup sebagian dari wajahnya gitu. Dan kalau bisa satu wajah itu ditutup gitu, biar orang itu terlindungi gitu ya. Kalau matanya masih kelihatan, oh bibirnya tuh mirip si Anu gitu kan, hidungnya tuh mirip si Anu gitu. Nah orang-orang masih bully gitu. Nah seperti itu. Jadi sebaiknya tuh diburamkan mukanya gitu. Jadi pengumuman minggu depan JS-nya diliburkan hingga Lebaran, gitu ya, hingga habis Lebaran. Dan habis Lebaran kita mulai lagi seperti biasa dengan temanya lanjutan dari kode etik jurnalistik. Dan Bapak Ibu yang nanti yang pengen ngulang-ngulang itu ada di YouTube-nya MZK News TV. Nanti saya ulang lagi nge-share apa namanya tuh nge-share linknya ya, yang lengkap yang kemarin juga belum saya share linknya. Dan nanti saya share semua, Bapak Ibu bisa nonton di situ. Ada 17 seri nanti sampai hari ini ya, 17 seri gitu. Izin Bu, Iya, silakan. terkait dengan pasal 5 Ibu, itu kan tadi terlalu fokus sama korban. Bagaimana dengan pelaku? Jika pelaku di bawah umur juga, apa wajib untuk sama perlakuannya sama gitu ya, perlakuannya sama. Jadi di situ udah disebutkan korban dan pelaku gitu ya. Terus bagaimana dengan itu, apa seperti bullying itu, terus diskriminasi, apa itu juga wajib itu terkait dengan apa psikologis anak gitu. Nah, ini konteksnya sini dulu, dia korban dan pelaku yang itu anak-anak itu diburamkan. Itu konteksnya. Nah, jadi, asalkan dia anak gitu ya, gitu. Tidak hanya korban kekerasan seksual juga ya. Iya, tidak hanya itu. Oke, jadi semuanya gitu ya, yang di sini korban kejahatan dan pelaku kejahatan yang usianya masih anak-anak, berarti itu diburamkan gitu. Termasuk sekolahnya ya Bu ya. Kalau
pelaku Oh bullying. ya, kalau bisa sekolahnya tuh disamarkan juga gitu, biar nggak kena bully gitu ya. Ini nggak bisa absen gimana nih? Coba cek jaringannya ya Pak ya. Nah seperti itu ya kalau kalau masalah anak gitu, masalah anak. Silakan kalau ada yang mau bertanya lagi, ingat-ingat gitu. Soalnya kita lama nih nggak ketemu lagi kan ya, sebulan lebih gitu. Dan terus untuk pengumuman ulang ya buat yang baru masuk, apa namanya tuh yang baru masuk ini kan nggak dengar materi semuanya nih, tapi minta-minta absen aja gitu. Jadi tuh miris banget kan ya, tiba-tiba udah tampil sertifikatnya di apa namanya itu di layar story WA-nya gitu. Halo, bisa Maaf Pak, silakan Pak. Ulang lagi Pak Esau. Silakan. Ya, ya. Mau bertanya ini, kalau PNS sama TNI Polri itu bisa jadi wartawan tidak? PNS, TNI, Polri, ASN itu PNS ya. Terus Ya, ya. Itu tidak boleh menjadi wartawan. Karena kenapa? Karena nanti ditakutkan itu ada ketidakberimbangan berita gitu. Ketidakberimbangan berita itu maksudnya adalah akan terjadi nanti apa ya? Misalkan PNS ini kan punya apa berita sendiri nih humasnya gitu kan ya, sementara dia wartawan tuh. Nah bisa-bisa dia ya jadi nanti mereka tuh bisa memberitakan itu loh Pak. Iya jadi berat sebelah jadinya membela yang namanya lembaga mereka gitu, padahal nanti ada korupsi dalam kita nggak tahu tuh, tetap juga dibela di counter gitu berita yang menyatakan korupsi sama yang tidak gitu. Itu yang ditakutkan. Kenapa mereka tidak boleh? Tapi kalau pensiunan ASN, pensiunan Polri, pensiunan TNI itu boleh. Makanya udah nggak ada tahu mau kerja apa lagi, jadi wartawan aja lah boleh gitu ya. Nah gitu Pak. Masih ada satu lagi, Bu. Iya silakan. Misalkan kalau kecelakaan tuh kecelakaan parah. Terus darah-darahnya itu di blur atau tidak? Ya di blur. Oh iya. Soalnya ada kemarin kita udah jelaskan kemarin ya. Dan itu apa namanya tuh semua itu di blur gitu. Kenapa gitu? Itu kan nanti ada teman-teman yang mau baca berita atau pemirsa yang mau baca berita, terus mereka takut dengan yang namanya darah misalkan ya. Nah trauma dengan darah, nah itu bisa aja gitu. Bisa aja mereka takut atau trauma. Jadi kita melindungi yang namanya pembaca atau pemirsa kita gitu. Nah, seperti itu. Kalau satu media yang mau live atau siaran langsung itu bagaimana cara mengurus izinnya? Harus platformnya platform live begitu. Kalau yang ini Bapak kalau udah izin media, itu Bapak udah semuanya izin live semuanya udah izin itu. Penyiaran itu kayak media gitu kan, media online atau apa gitu tuh udah izinnya udah lengkap itu. Misalkan ada bagian KBLI-nya perusahaan Bapak perusahaan media gitu. Dan terus izinnya itu tentang berita, terus tentang penyiaran, itu udah lengkap Pak gitu. Jadi udah dibolehkan. Saya kerja di media juga tapi dilarang live, cuman tulis berita doang. Katanya platformnya nggak bisa live. Oh, itu mah karena nggak ada channel YouTube, channel YouTube kan gratis. Nggak perlu ada itu kan, nggak perlu ada apa namanya itu izin-izinnya gitu. Bisa dibikin sendiri, Pak. Gitu. Oh, jadi kita buat channel sendiri sudah? Iya, buat channel berita sendiri. Karena itu beritanya sekarang kita tuh berita yang paling banyak adalah berita video gitu, yang enak, yang rame ya. Kalau udah ada video, izinnya itu. Izin Ibu. Kalau video itu kan banyak orang yang cepat menonton dan melihat. Kalau nulis itu lama bacanya. Orang juga harus scroll ke bawah dulu tuh, narik ke atas itu kan. Kalau video kan tinggal gini aja gitu, udah nonton, udah selesai geser gitu. Iya. Gitu.
Oke, Terima ini kasih, Bu. ya sama-sama Pak. Pak Eko nih, ini Pak Eko Wahyu Dwi ya. Silakan Pak. Iya, Mbak. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Ya, Mbak, mau izin bertanya terkait masalah materi tadi ya kan. Itu kan bila mana ada kasus kejadian yang di mana di situ pelakunya di bawah umur harus dibiur ya kan. Itu jika ada wartawan ya kan, itu korbannya sih masih family sama wartawan ya ta. Dia kan jengkel sama si pelaku tersebut. Dan situ wartawan itu melanggar kode etik, Pak. Itu si pelaku itu tidak dibiur. Itu bagaimana, Pak ya? Kalau kita tuh menulis berita tuh nggak boleh jengkel sama orang ya. Kita tuh harus independen gitu, harus netral gitu. Sekalipun itu saudara kita sendiri gitu ya. Tetap kita harus menjaga independensi kita gitu, ada netralitas kita gitu. Jadi jangan gara-gara sakit hati semuanya jadi jadi tergadaikan gitu kan. Bahkan profesi kita pun jadi tergadaikan gitu. Nah akhirnya kita jelek sendiri gitu. Dan itu ya silakan nanti ditegur Pak, karena kita sanksinya kode etik jurnalistik itu belum ada sampai sekarang gitu. Cuma kita dilaporkan ke Dewan Pers pun membina, itu yang ada gitu, ditegur gitu. Kalau memang masih belum itu, nanti Dewan Pers bisa mengkasuskan kita dengan sengketa pers namanya gitu. Jadi kalau bisa itu dibur gitu ya. Dan itu mereka udah melanggar kode etik jurnalistik kalau gitu. Nah itu hati-hati. Jangan nanti karena dendam kita wartawan terus kita nggak blur itu orang, ya nggak bisa juga gitu. Nggak boleh Izin Pak juga. Eko. Assalamualaikum, izin Bu. Izin Pak Eko sedikit menambahkan, berbagi ini sharing. Waktu setahun yang lalu kontributor kami di Media 3 di Dairi Sumatera Utara meliput keluarganya yang kena penganiayaan, kasusnya penganiayaan disidangkan di Pengadilan Negeri Dairi. Kemudian karena si wartawan itu masih ada family, dia akhirnya meliput ke dalam sampai sampai hakimnya itu merasa terganggu lah katakanlah. Nah sudah ditegur sama pamdalnya, ternyata dia masih berontak, itu masih ngeliput aja, masih ngambil gambar. Akhirnya kami dipanggil ke Dewan Pers untuk menyelesaikan sengketa pers terhadap Pengadilan Negeri Dairi. Terus dengan catatan wartawannya dibina atau kita yang kena sanksi sama Dewan Pers. Maksudnya sanksi ini berupa penghentian berita, penyiaran berita. Nah akhirnya wartawan kami dibina dan ternyata tidak bisa dibina, akhirnya di stop press. Mungkin itu sekedar sharing aja bahwa memang pers itu harus menjaga profesionalisme wartawannya gitu. Mungkin itu aja. Yeah. Nah ya, itu Pak, bukti nyata ya Pak ya gitu. Karena kemarin tuh juga ada kasusnya seperti itu juga. Tetapi sanksi-sanksi yang tertulisnya belum ada gitu ya. Tapi ada loh di peraturan terpisah gitu. Dalam kode etiknya kan nggak disebutin. Mungkin ada peraturan terpisah. Saya pernah baca gitu. Coba Bapak buka websitenya Dewan Pers ya. Kayaknya saya lupa gitu. Dan itu banyak peraturan gitu. Saya sebelum mendirikan media, saya tuh baca semua gitu. Nah, jadi ada sanksinya gitu. Ya, Mbak. Dan realitanya udah diceritain sama Pak Ardi kan ya. Nah, kita di sini berbagi gitu, silakan. Nanti kalau Bapak ada pengalaman nanti juga boleh berbagi. Nah, saya juga ada ide besok-besok ini yang jadi narasumbernya nih Bapak-bapak semua nanti saya undang. Nah, ayo siapa yang mau berbagi pengalaman? Mbak, izin lagi, Mbak. Iya, nanti kita selang-seling gitu ya. Izin lagi. Gitu. Halo, Pak. Izin lagi, Pak. Ya. Halo. Ya. Itu kan bila mana ya kan, itu media tersebut yang tadi itu si pelaku tidak dibiur, itu media tersebut bila mana belum terdaftar di Dewan Pers ya kan, itu apakah Dewan Pers berhak untuk menegur si media itu, Mbak? Berhak, bahkan itu lebih berhak lagi gitu, karena itu sasaran empuk dia lah gitu kan. Oh gitu. Siap.
dibilanglah nanti kita nggak terverifikasi, dibilanglah kita ilegal, padahal kita udah ada badan hukum gitu. Nah, jadi saat ini sudah ada pengumuman bahwa verifikasi Dewan Pers itu tidak wajib. Nah, cukup kita ada badan hukumnya, Menkumham, dan itu akte notaris, dan itu lengkap serta pajaknya jangan lupa dibayar dan dilaporkan tiap tahun. Nih, Pak. Jangan kalau dibayar, Pak. Nanti dibuat beli Harley. Iya, iya, iya. Iya, iya. Jadi dilaporkan ya, gitu. Pandai-pandai Bapak lah lapornya gitu ya. Gitu. Oke, ini Pak Faidin mau nanya nggak? Silakan, Pak Faidin. Halo, ya Mbak. Maaf Pak, itu kalau mau tanya tuh angkat tangannya dulu. Di itu, nih Pak Faidin dulu ya. Bentar, habis itu Pak Ali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Faidin silakan. Jadi begini Bu, mengenai pengambilan gambar dokumentasi atas narasumber, yang mana kemudian kaitan dengan peliputan yang kita liput itu masalah misalnya korupsi atau masalah-masalah hukum lainnya yang terlibat oleh misalnya oknum ASN misalnya. Nah, di sini kita oleh narasumber itu sendiri dilarang untuk mengambil gambarnya. Kemudian si wartawan ini dengan caranya sendiri berusaha mengambil gambar dengan cara sembunyi misalnya, atau mengambil dari akun Facebooknya. Itu seperti apa, Ibu? Oke. Itu sebenarnya nggak apa-apa ya. Kita tuh mengambil gambar atau apa, itu juga nggak masalah gitu. Tapi kalau ada dilarang berarti kena Undang-Undang Pers nomor 18. Itu melakukan pelarangan terhadap aktivitas pers itu dihukum, itu penjaranya 2 tahun kalau nggak salah ya, dengan denda 500 juta kalau nggak salah itu. Nah, jadi silakan baca undang-undang pers lagi gitu. Dan itu kita diizinkan mengambil gambar dan kita tidak diberikan sanksi apapun kalau tidak melanggar undang-undang pers dan kode etik jurnalistik gitu. Jadi kan Bapak tujuannya untuk kepentingan publik. Jadi itu boleh diambil. Dan ketika Bapak ngambilnya sembunyi-sembunyi itu boleh gitu. Ada aturannya kemarin kan? Dengar nggak? Pasal 2 gitu. Pasal 2 kita bahas kemarin itu. Kalau diambil lewat Facebooknya atau boleh. Itu bagaimana? Boleh tapi juga cantumkan nanti sumbernya, misalkan Facebook.2, siapa nama Facebooknya gitu. Oke, boleh. Siap. Yang penting Bapak ada sumbernya. Jangan dikira kita maling gitu ya. Nyolong-nyolong siap, gitu. Ibu, terima kasih banyak. Oke. Silakan Pak Ali. Ya Bu, sedikit menanyakan tentang kesiapan untuk UKW itu, yang tadi yang disampaikan itu tentang tentang anak di bawah umur itu, saya belum paham banget gimana itu. Itu Bapak masuknya jam berapa ini? Baru masuk apa dari awal? Setengah 8. Nah, kalau tengah-tengah mah ya iyalah. Nah, terus dan untuk yang di UKW itu kan dia biasanya nanya gini. Dan kan ada beda tuh di KIJ-nya usianya 16. Terus di Undang-Undang PPA-nya ada 17. Nah, kita nanti kalau disuruh milih kita pilih KIJ gitu. Kenapa KIJ? Karena kita posisinya sebagai jurnalis, bukan pengacara. Bukan pula adalah aktivis hukum gitu kan. Nah, itu yang mesti rancu nanti itu, karena ketidaksesuaian undang-undang dengan KIJ gitu. Nah, KIJ itu yang mengatakan anak-anak itu di bawah 16 tahun itu anak-anak kata KIJ. Tapi kalau kata PPA di bawah 17 tahun ya anak-anak gitu. Ya. Nah, gitu Pak. Oke, siap. Oke, ini di dalam chat ada pertanyaan, apakah wira swasta guru juga boleh jadi wartawan? Boleh, wartawan pendidikan ya. Tapi sebaiknya guru itu memanfaatkan kesempatan menjadi wartawan untuk share artikelnya buat naik pangkat. Nah, jadi nggak apa-apa guru jadi wartawan gitu ya, asalkan dia bukan PNS gitu. Tapi kalau guru PNS mah nggak boleh gitu ya. Hati-hati. Dan terus apakah organisasi media atau wadah organisasi media bisa intervensi kita ketika sedang mendalami kasus? Nggak bisa. Itu bukan organisasi media namanya kalau intervensi. Gitu ya. Sedangkan kebebasan pers pasal 4 Undang-Undang Pers itu dijamin kebebasan kita asalkan sesuai kode etik gitu ya. Nah, itu kalau ada bentar ya Pak ya, saya belum selesai ngomong. Nah, jadi dan organisasi itu tidak berhak melarang gitu. Nah, itu ya, tidak berhak melarang gitu.
Ini pertanyaan Pak Iqbal ya, silakan. Ada tanggapan nggak Pak Iqbal? Izin Bu, kalau gimana tanggapan kita sebagai jurnalis ketika ada intervensi nih dari salah satu oknum-oknum yang megang peranan di salah satu wadah media, Bu? Apa sikap yang harus kita ambil? Satu, kedua, gimana Bu cara kita menanggapinya? Kebanyakan khususnya di wilayah Lampung ada beberapa oknum yang menyalahgunakan jabatan itu, Bu. Maksudnya ini gimana nih pertanyaannya nih? Pertanyaannya gini loh, Bu. Saya kan bekerja sebagai kabiro di media My Indonesia, Bu. Khususnya di Kabupaten Lampung Utara. Saya lagi ngedalamin kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh oknum kepala dinas misalkan ya. Nah, ketika saya mendalamin kasus itu, tiba-tiba terdengar sama oknum kepala dinas sehingga ada ketua organisasi ataupun sekretaris organisasi intervensi saya, Bu. Jangan dilanjutkan, jangan didalami lagi. Apa sikap saya yang harus saya lakukan ketika saya mendapat intervensi seperti itu? Ya itu kan kalau organisasi pers wajib ya mematuhi yang namanya kode etik jurnalistik. Dan terus wajib juga mematuhi undang-undang pers. Jika organisasi itu melarang, itu sudah tidak sesuai lagi dengan yang namanya cita-cita pers Indonesia gitu. Nah itu Bapak keluar aja lah dari organisasi itu, nggak perlu juga gitu kan. Menurunkan kualitas dan integritas Bapak jadinya gitu. Dan dia itu juga sudah melanggar yang namanya kebebasan pers gitu. Dan saya bisa berasumsi kalau organisasi itu dapat duit dari sana gitu. Takut duitnya berhenti, ya udah gitu diintervensi gitu ya. Ya, siap Bu. Sama satu lagi Bu, izin ya, agak terlalu banyak pertanyaan. Satu itu Bu. Kedua, ketika saya megang salah media My Indonesia ini Bu, apakah wajib saya harus mendaftarkan ke Kominfo, Bu? Kominfo kabupaten setempat? Kalau sebaiknya ya Pak, karena untuk perlindungan Bapak nanti. Gitu. Tapi kalau untuk Dewan Pers itu nggak wajib. Sebenarnya daftar Kominfo atau enggaknya itu nggak wajib gitu ya. Cuma ini kan keperluan kita ini agar kita itu adalah terlindungi aja gitu. Terlindungi aja. Jadi gini Bu, karena kebanyakan khususnya untuk di wilayah Lampung itu ketika kita sudah bergabung, sudah mendaftarkan diri ke Kominfo, itu banyak intervensinya Bu. Jadi ketika kita sudah bergabung di Kominfo, ini oknum loh Bu. Ya kan? Kita memberitakan seperti ngebongkar kasus kepala desa diduga melakukan tindak pidana korupsi. Kepala dinas tertentu itu melakukan tindak pidana korupsi diduga ya kan. Kita langsung kayaknya dapat intervensi benar gitu. Apakah wajib? Ya pertanyaan saya, apakah kita wajib harus bekerja sama atau mendaftarkan ke Dinas Kominfo? Kalau mendaftarkan media nggak wajib. Terus kalau bermitra pun nggak wajib. Ini bermitra dengan mendaftarkan itu beda ya. Mendaftarkan itu Bapak menjadi bagian dan terdaftar secara administrasinya di Kominfo. Nah, kalau Bapak menjadi mitra, Bapak hanya memberitakan aja gitu ya. Tidak perlu mendaftar ABCD, cuma melengkapi administrasi kerjasama aja atau kemitraan gitu ya. Nah, itu bedanya. Tapi kalau Bapak udah mendaftar dan udah menjadi itu Kominfo, dan itu memang ada intervensi biasanya gitu. Nah, kalau kami sih nggak mau mendaftar dengan pemerintahan itu seperti itu. Cukup dengan Dewan Pers saja. Kenapa? Kami tidak mau diintervensi gitu. Karena sudah tahu gitu ya. Jika kita sudah bekerja sama dengan satu instansi, itu kita harus tunduk ke dia. Ya pers nggak selalu independen juga sih sebenarnya gitu, nggak bisa netral juga kan, walaupun kita disuruh independen dan netral gitu, itu tidak ada gitu. Kalau siap untuk nyawa mah boleh gitu ya, tapi kalau nggak siap ya nggak usah gitu, gitu aja. Siap, makasih Bu. Ya, silakan Pak Misli. Ya, assalamualaikum buat rekan-rekan semua. Saya mau tanya itu Bu. Untuk stop per itu sebenarnya legal standing itu siapa yang stop pers itu apa dewan per atau pihak dari media tertentu begitu? Tergantung. Kalau medianya tidak memproses wartawannya, Dewan Pers bergerak. Tapi kalau media memproses wartawannya, Dewan Pers tidak bergerak. Karena apa?
Dewan Pers itu adalah tergantung media, gitu ya, tergantung media. Jadi kalau medianya kerja sama pula sama wartawan yang berkasus itu ya otomatis itu dia gitu. Apa namanya itu? Jadi keduanya punya legal standing. Diambil itu ya punya legal standing juga gitu. Karena kalau udah misalnya, melanggar ya. Gitu. Kalau misalnya yang melakukan stop per itu dari pihak media, apa kita ini masih ada kesempatan untuk menjadi wartawan dari media lain begitu? Stop pers itu Bapak Ibu tidak bisa jadi wartawan lagi. Gitu. Kalau stop pers ya, karena itu kepercayaan publik sudah tidak ada sama Ibu lagi dan tidak ada pula yang mau nerima. Gitu ya, wartawan yang udah kayak gitu. Jadi data wartawan yang sudah di stop per itu di Dewan Pers sudah ada semua begitu intinya Bu ya? Enggak ada Dewan Pers mewajibkan wartawan mendaftar ke sana gitu. Cuma ada data berkasusnya mungkin ada gitu. Atas namanya KTP-nya atau apa ada gitu. Udah ada di situ. Gitu Pak. Oke, terima kasih Bu. Pak Faidin silakan mau tanya lagi di kolom chat, saya cek dulu ya. Ini waktu kita udah habis. Silakan Pak Faidin. Jadi begini Ibu, mengenai kasus pengusiran salah satu jurnalis saat peliputan, kemudian sudah dilaporkan ke pihak kepolisian Polres Sika, Mapolres Sika. Hanya dalam penanganannya terkait dengan pemeriksaan beberapa saksi, pelapor dan terlapor, itu sudah pada tingkat SP2HP tahap 2. Kemudian setelah kita follow up prosesnya, nah dari penyidik menyampaikan bahwa tindak lanjut yang ditunggu itu dari pihak Dewan Pers untuk mengeluarkan pernyataan kaitan dengan benar dan tidaknya ada tindakan pelarangan di situ. Nah, di situ setelah saya menghubungi pihak Dewan Pers, yaitu Ibu Sawitri, Sekretaris Pimpinan Dewan Pers, beliau menyarankan untuk membuat surat perlindungan. Nah, di situ saya sudah kirimkan lewat email ke Dewan Pers. Hanya sampai sekarang memang belum ada tanggapan. Nah, di sini yang saya mau tanyakan kaitan dengan proses penegakan hukum di Mapolres Sika. Nah, ini itu apakah bisa enggak dibenarkan kaitan dengan korelasi proses hukum? Apakah kita harus menghubungi Dewan Pers atau pihak media kita sendiri? Nah, itu bukan ke saya sih sebenarnya pertanyaannya ya, prosesnya di polisian itu gitu. Dan kalau untuk wartawan yang udah berkasus seperti itu, dan saya nih jujur aja ya, dan kami sendiri yang mau mengundang Dewan Pers saja susah gitu untuk mengirimkan surat ke sana. Ada 3 kali surat kita masukkan, nggak direspon. Karena saya mau mengundang pakar ya, ahlinya gitu, tapi tidak direspon dan mereka tuh bilang selalu sibuk gitu. Saya nggak tahu sibuknya apa gitu. Orang kasus-kasus di lapangan aja banyak nggak tertangani, masih juga sibuk katanya kan. Nah itu saya nggak tahu tuh. Nah jadi seperti itu Pak emang prosesnya. Jadi kalau kan Polri sama Dewan Pers sama itu sudah bekerja sama dan mereka kan bermitra untuk penyelesaian kasus-kasus pers. Itu namanya sengketa pers biasanya. Tapi kalau udah pengeroyokan itu berarti kriminal jadinya kan ya, dan ibaratnya udah menganiaya orang gitu jatuhnya gitu. Tapi kalau masih dalam lingkup Dewan Pers masih lingkup pers itu ke Dewan Pers biasanya gitu. Prosesnya emang begitu Pak. Yang namanya dengan pemerintah ya tetap lama gitu. Saya pun mengalami gitu ya. Atau memang solusi kalaupun tidak mau dilibatkan pihak Dewan Pers, apa kita pihak wartawan bisa menindaklanjuti kaitan dengan itu penegakan hukum yang sementara tidak berjalan di Polres Sika? Kalau itu Bapak bisa beritakan aja itu Polresnya kenapa nggak berjalan gitu, apa alasannya, kenapa penyebabnya gitu. Siap. Jadi kan Bapak punya data lengkap dulu untuk memberitakan polisi, jangan kayak yang lalu-lalu kena nanti. Gitu ya. Siap. Tapi data pressure. Iya Pak. Siap. Terima kasih. Ya Pak Yos, aduh udah lama banget nih nggak ketemu Pak Yos nih.
Sudah, saya dari tadi nonton. Ya, sehat-sehat ya. Jadi Sehat-sehat. salam untuk teman yang dari Sika, itu di pressure aja, nggak apa-apa. Biasa itu terjadi. Kalau perlu sikat, Siap, Pak Yos, siap. kalau perlu sikat polisinya, Polresnya. Siap, Pak. Siap, Pak Pasti Yos. Polri gabung saja dengan kemitraan Polri. Gitu. Dan kirim supaya Kapolri tindaki ke bawah. Siap, Pak. Saran, karena saya udah biasa makan begitu, kejar-kejaran. Nggak apa-apa, sikat. Jangan takut, yang penting kita punya data. Mohon maaf Mbak Marta, saya sampaikan pengalaman bahwa sering terjadi kita jadi bulan-bulanan di lapangan. Nggak apa-apa, berani sentuh kulit aja setengah mati mereka. Kita sikat terus, kita bantu. Banyak teman-teman media, banyak media-media, banyak wartawan yang dibawa MZK, banyak kita bantu. Kita bantu. Muatkan kalau sampai viral. Nah, nggak usah takut dengan itu. Mohon izin Pak Yos, nomor WA-nya sebentar. Siap. Siap. 0822. Langsung catat itu. 0822 3718 2023. Kita bantu. Kita teman-teman pasti saling mendukung. Apabila yang ada terkait dengan tindak kekerasan yang dilakukan oleh oknum, kita bantu. Bang Jos, ulang nomornya Bang Jos. Siap, 0822 3718. Jadi artis nih. Jadi lawyer sudah ini. Tidak, karena faktor itu saja, kebiasaan di lapangan sering kita temui, dan bahkan itu sering terjadi, diancam, diteror, nggak pusing lah. Tapi mereka sampai di situ aja, sampai mulut aja. Nomornya Bang Yos, ulang Bang Yos. Siap, 0822. Nih, saya ketikin di sini nih. 0822. Ulang lagi Pak Yos, 0822 3718 2023. Mbak Marta hafal sekali tuh. Iyalah. Ini seniornya MZK Institute ini. Dari berdirinya MZK sampai sekarang masih setia gitu ya. Udah 2 tahun lebih. Ya. Bu, di chat aja nomornya, di chat aja. Udah nih, udah di chat ini. Silakan lihat chatnya Zoom ya. Pak Yos. Pak Yos. Ya, makasih Bu. Salam untuk di Zika, NTT. Ini Kupang, Bang Jos Kupang. Oh, Esau Helianak, ya, siap. Kupang. Siap. Kupang mana? Kupang kota Kupang. Kupang kota. Saya lama di Oepura. Iya, tetangga saya. Kampung tetangga. Siap. Bisa jumpa dengan Garut Bang ya? Siap. Pak Yos di Gorontalo, nanti Bapak silakan saya di Gorontalo. Bapak, siapkan Bapak, tiket, nanti saya dengan Mbak Marta berangkat Kupang. Ya, amin. Mudah-mudahan kita jumpa di Kupang. Siap. Salam. Boleh lebo, karena timur lebih baik. Sudah molek. Siap, lanjut Mbak Marta. Iya, siap Pak. Terima kasih ya Pak Yos. Beliau senior di sini gitu. Jadi baru-baru ini nongol gitu kan karena sibuk gitu. Oke, ini ada pertanyaan lagi nih. Bagaimana bila ada oknum wartawan yang terlalu berpihak kepada penguasa atau aparat? Dikhawatirkan oknum wartawan itu bisa membocorkan kepada salah satu instansi yang dibelanya. Itu kayak kata Pak Yos tadi itu kan kita bisa balik pressure namanya ya, pressure gitu. Nah, bisa aja gitu ya. Dan itu kalau bisa wartawan tuh janganlah berat sebelah gitu. Nanti repot, stres sendiri nanti. Kasihan kan? Stres sendiri gitu. Nah, kita beritakan apa adanya aja gitu. Saya tambah satu lagi. Karena saya sering pressure dulu, akhirnya saat ini Polda Gorontalo kontrak media saya. Itu kan pada takut nih Pak Yos. Pada takut. Ya, pada takut nge-pressure gitu ya. Di saat saya harus dapat kasus yang demikian, saya sikat. Apalagi macam contoh yang membackup pertambangan ilegal. Itu sikat aja. Ngapain? Diduga ataupun di apa mereka turun.
alhamdulillah sampai dengan hari ini dikontrak. Lumayan lah dapat uang rokok sebulan 5 jutaan. Mantap. Ya, Tuh gitu. tekniknya itu. Jadi tekniknya wartawan juga manusia loh. Yang Kami penting manusia. datanya ada. Yang penting datanya ada. Gitu ya. Yang penting datanya ada, backup datanya lengkap di saat APH ataupun siapapun yang menanyakan kita ada data. Gitu. Kita data harus kasih kuat. Kalau tidak kita babak belur juga. Gitu. Betul. Tapi Kita harus sering belajar tuh sama Pak Yos tuh. tidak. Sama-sama Mbak Marta lebih, walaupun dia muda, dia senior. Punya sekolah dia. Saya tidak punya sekolah. Tapi jadi mentor juga nanti. Tidak. Oke, lanjut. Ya. Sekolahnya di lapangan aja ya Pak ya. Oke Bapak Ibu, waktu kita udah habis ya. Saya jadi sampai jam 8. Ayo. Ya. Izin. Hal ini memang kita tidak menutup mata bahwa memang masih ada aja diskriminasi terhadap media atau media yang melakukan peliputan kemudian dilarang oleh salah satu pihak, instansi atau lembaga. Nah, ini kan mengkhawatirkan Bu, di mana menjelang Hari Kebebasan Pers nih yang Mei nanti akan diselenggarakan. Jadi bagaimana sih Bu? Maksudnya kita ini sebagai media kok ya masih aja kok ada yang didiskriminasi, kemudian pelarangan. Seharusnya bagaimana Bu menanggapinya? Itu nggak usah ditanya ke saya juga nggak punya jawabannya. Kenapa coba gitu? Sebab yang di lapangan itu sebenarnya ya setiap pemerintah tuh ada gitu keburukannya dan juga ada kelebihannya. Jika Pak Ardi itu bekerja sama dengan Pemda, Pak Ardi nggak berani itu beritain keburukan Pemda itu, gitu kan? Belum tentu. Kata gitu. Siapa Bu? Saya gitu. Nah, terus kalau ada yang kayak gitu mah, oke, saya baca beritanya. Ada nggak nanti yang Pak Ardi kerjasama dengan instansi tersebut, nanti berani nggak gitu? Ada korupsi di situ gitu ya. Nah, ya gitu. Jadi kalau misalkan masih ada yang intervensi, terus masih ada yang tidak independensi, itu sudah realitanya Pak gitu. Kompas sama Tempo aja pun tidak independen gitu kan? Gitu. Jadi kata Pak siapa namanya tuh yang seniornya di Dewan Pers itu, dan beliau juga wartawan senior. Lupa saya nomornya. Dan beliau bilang independensi itu sebenarnya sebuah teori katanya. Tetapi dalam prakteknya itu jauh sebenarnya katanya kan. Tetapi kita harus berusaha independen kata Bapak itu. Nah itu senior wartawan itu bilang Pak Ardi. Silakan Pak Yos. Ya, jadi saya tambahkan lagi, kalau teman-teman yang terkontrak umpama Pemda, nah teman-teman harus berusaha dikontrak juga di DPR, karena penyeimbang daripada Pemda adalah DPR. Nah, kita bisa mengambil itu, kita beritakan karena ada narasumber dari Dewan sebagai kontrol Pemda, kira-kira gitu. Itu Pak Ardi solusinya. Atau tidak, kalau memang tidak dikontrak di DPR, kita minta aja dia jadi narasumber untuk menghantam, mengkritisi pemerintah daerah. Nggak apa-apa. Dari fraksi apa, dia kritisi bahwa ini enggak. Gitu. Kira-kira gitulah. Nah, siap senior. Senior. Banyak itu, tidak bagus itu senior. Di sini nggak ada senior junior, ada AC minor. Ya gitu ya Pak Ardi ya. Sebenarnya itu susah gitu kita mau apa ya di pemerintah itu ya. Apalagi nanti yang belum paham gitu. Oke Pak Ardi baru Pak Ardi nih yang bisa tidak diintervensi misalkan ya. Nah jadi nggak tahu yang lain gimana gitu. Nah, Emang kita nggak menutup mata juga sih. Memang ada beberapa teman-teman yang ya katakanlah mereka 86 lah. Ya di belakang kita kan nggak tahu namanya itu orang, siapa yang tahu. Toh dengan sejumlah nominal aja mereka tutup mata gitu. Betul. Sama Bang. Jadi ya begitu.
Karena yang namanya ekonomi itu ya saat ini itu susah banget gitu. Apalagi mereka kan butuh ini gitu. Terus tujuan dari menjadi wartawan itu sudah terpatri adalah cari duit gitu kan. Nah, memang kita cari duit untuk kelangsungan media kita tuh juga hati-hati gitu. Jangan nanti sampai ternodai kitanya kan. Oh, kita dicap wartawan A, B, C sampai Z gitu. Nggak enak juga gitu. Yang penting ada di comfort zone ada. Ya, betul. Udah. Udah. Oke. Baiklah Bapak Ibu, sampai di sini ya pertemuan kita. Saya masih ada Zoom lagi nih setelah ini dengan pihak kampus saya gitu ya. Nah, Bapak Ibu, sampai jumpa di setelah Lebaran ya, 1 bulan lebih ya kita. Dan saya mengucapkan selamat menyambut bulan suci Ramadan 1444 Hijriah ya, 44 ya sekarang ya. Nah, 2023 Masehi. Dan bagi Bapak Ibu yang menjalankan ibadahnya, saya ucapkan selamat menjalankan ibadah dan semoga berkah dan mencapai kemenangan di Hari Raya Idul Fitri nantinya gitu. Dan bagi Bapak Ibu yang Muslim, saya mengucapkan selamat diberkati nantinya atas menghormati kami gitu ya. Dan saya kirimkan doa banyak-banyak kepada saudara-saudara kita yang non-Muslim gitu. Nah, di bulan puasa. Selamat menjalankan UKW juga Bu buat saya. Iya. Selamat ya buat wartawan MZK, wartawan binaan MZK Institute yang akan UKW tanggal 20-21 nanti. Benar ya Pak ya? 20-21 ya? Iya Bu. Nah, jadi selamat UKW dan hati-hati dalam menjawab dan tidak usah ditakuti dan tidak usah juga grogi. Nah, kita udah belajar sudah lama ya belajar, STI juga udah, materi-materi UKW lengkap kita udah belajar gitu kan. Tinggal nanti bagaimana Bapak Ibu di lokasi ujian aja dan usahakan tuh fokus gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, bagi Bapak Ibu yang baru masuk, saya umumkan bahwa MZK Institute selama bulan Ramadan tidak ada aktivitas webinarnya ya malam, karena kita fokus sebagai kepada ibadah bulan Ramadan yaitu tarawih dan juga tadarus gitu. Dan silakan kalau ada yang mau pelatihan itu di siang hari, pagi hingga siang gitu tuh ada. Jadi silakan Bapak Ibu kontak kami. Bu, ya. Ya izin ya. Ini sebelum ditutup ya kan, barangkali saya mau tanya ya kan. Barangkali ini gini, saya kan di sini kan menangani kasus BBM ya kan. Termasuk di belakangnya itu banyak oknum-oknum lah. Saya sudah beritakan beberapa kali, sudah saya masukkan ke YouTube juga. Tapi sampai sekarang belum ada tindakan sama sekali ya kan. Barangkali di sini teman-teman mempunyai nomornya BPH Migas, boleh di-share, Pak. Oke, nih yang punya nomornya orang Migas gitu ya. BPH Migas ya. Nah, nanti di-share ke Pak Eko. Nanti share aja ke saya, nanti saya share di grupnya JS nanti. Gitu. Siap. Biar semuanya dapat gitu ya. Nah, siap. Mohon izin nomor saya dimasukkan di grup WhatsApp-nya ya, Pak ya. Boleh. Sebenarnya udah di-share sih grupnya. Kadang keluar-keluar gitu. Saya nggak tahu juga kenapa keluar gitu. Padahal kita udah nggak spam juga kan di dalam itu. Siap. Kadang HP-nya juga hang gitu. Kasihan juga saya kan. Gitu. Siap. Makasih, Bu ya. Baiklah Bapak Ibu, begitu ya. Terakhir sertifikat kita besok saya kirimkan untuk hari ini, dan kita akan memilih yang namanya journalism series yang kedua, award yang kedua, akan terpilih 4 orang nanti besok saya kabarin, dan itu akan kita kirimkan door prize-nya, yaitu buku jurnalistik dari MZK, dan nanti ongkirnya ditanggung masing-masing. Bukunya gratis, ongkir tanggung masing-masing gitu ya. Nah, itu saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang sudah hadir selama 17 kali pertemuan kita hari ini, dan 17 kali materi dari MZK Institute, dan semoga bermanfaat ya buat kita semua, dan kasih saran terus ke MZK, baik melalui admin maupun langsung ke saya juga nggak masalah gitu. Kasih saran, nanti bahas ini ya nggak masalah gitu. Jadi kita akan pertimbangkan gitu, seperti itu. Pak Faidin nanti chat aja ya admin kalau ada yang masih ditanyakan gitu ya. Nah, baiklah saya tutup ya Pak Ibu. Mohon maaf lahir dan batin jika ada saya salah dan khilaf selama ini, apalagi menangani Bapak Ibu di itu yang membalas WA atau apa, mohon maaf. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, salam kebajikan, dan saya akan tutup Zoom-nya ya. Gitu. Rekamannya nanti saya kirim. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.